Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervina. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah psikolinguistik tentang proses berbahasa pada individu abnormal. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu menjelaskan apa itu individu abnormal, bagaimana keterlambatan bicara, penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa, golongan keterlambatan bicara atau komunikasi, kemudian tanda-tanda keterlambatan bicara dan penyebabnya, selanjutnya gangguan berkomunikasi dan jenisnya, yang terakhir cara individu abnormal memperoleh bahasa dan berkomunikasi. Adapun individu abnormal yang dimaksudkan dalam presentasi ini yaitu adalah individu yang memiliki kendala atau keterlambatan, bahkan terhambat dalam prosesnya memperoleh atau prosesnya dalam berbahasa. Keterlambatan bicara. Ada beberapa penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum dan sangat beragam. Di antaranya, yang pertama yaitu retardasi mental yang menyebabkan kekurangan atau kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak yang lain seusianya. Yang kedua, gangguan pendengaran kelainan organ bicara, mutisme selektif atau ketidakmauan berbicara pada keadaan tertentu, deprivasi atau kurangnya stimuli dari lingkungan. Yang keenam, kekurangan gizi yang mengakibatkan kelainan saraf, dan yang terakhir, autisme atau deviansi. Baik itu dalam berbahasa maupun bertingkah laku yang sedang tren dibicarakan pada saat ini. Gangguan bicara di sini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, gangguan bicara pada anak dengan keterlambatan mental. Yang kedua, gangguan bicara pada anak-anak penderita tunarungu. Yang ketiga, gangguan bicara pada anak penyandang autisme. Dan yang terakhir, gangguan bicara pada anak yang mengalami cedera otak. Ada beberapa tanda-tanda keterlambatan pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu jarang mengeluarkan suara, tidak merespon sekitarnya, tidak mengerti gesture atau gerak tangan, hanya dapat mengucapkan sedikit kosakata. Yang terakhir, tidak bisa mengikuti yang diucapkan. Kemudian ada beberapa penyebabnya, yaitu masalah pendengaran, gangguan fungsional, bibir sumbing, stimulasi kurang. Yang kelima, saraf terganggu, dan yang terakhir itu kekurangan gizi. Baik ketidakmampuan maupun kekurangan berbahasa yang diartikan sebagai gangguan bicara permanen dan temporer dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu jenis pertama, gangguan dalam mengkondisikan ketidaksempurnaan organ. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Jenis yang kedua yaitu gangguan berkognisi. Yang termasuk dalam gangguan berkognisi itu adanya gangguan berkognisi antara lain terjadinya pada orang yang pikun atau biasa disebut demensia, penderita skizofrenia, dan depresif. Kemudian jenis yang terakhir yaitu gangguan mengolah informasi linguistik. Adapun golongan dari gangguan mengolah informasi linguistik ini termasuk yaitu gagap dan latah atau pada penderita gangguan fisiologis yang menyangkut kesalahan informasi dan pengolahan organ artikulasi seperti mulut, lidah, langit-langit, pangkal tenggorokan. Adapun cara memperoleh bahasa orang yang mengalami ketidaksempurnaan organ seperti tunarungu, seperti yang kita ketahui yaitu anak tunarungu tidak dapat belajar bahasa atau memperoleh kemampuan berbahasa atau berbicara dengan cara yang normal. Jadi pemerolehan bahasa pertama bagi anak yang tunarungu dapat dilakukan dengan komunikasi total.
Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Itu merupakan pengertian bahasa yang merupakan alat komunikasi terdiri yaitu membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu itu akan tertinggal dalam 3 aspek yang penting ini. Jadi menurut Lani Bunawan dan Yuwati, bahwa anak tunarungu sendiri komunikasi bahasa mereka meliputi ada 2, yaitu verbal dan komunikasi bahasa manual atau isyarat. Adapun isyarat di sini yaitu isyarat konseptual dan isyarat struktural. Kemudian cara pemerolehan bahasa anak yang mengalami ketidaksempurnaan organ tunanetra dan juga anak tunawicara dapat dikategorikan bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara. Contohnya, penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model nyata, sedangkan media yang bersuara adalah tape, recorder, radio, dan sebagainya. Karena yang kita ketahui bahwasanya anak tunanetra ini kan tidak dapat tidak dapat melihat. Kemudian yang terakhir adalah tunawicara. Pada individu yang mengalami tunawicara ini sangat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi penyandang tunawicara menggunakan komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan individu lainnya. Adapun cara pemerolehan bahasa dari ketiga golongan orang-orang yang mengalami ketidaksempurnaan organ ini dapat memperoleh bahasanya dengan berbagai macam cara. Seperti tadi yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pemerolehan bahasa pada individu abnormal. Saya ucapkan terima kasih. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.